22 tahun yang lalu saat dieksekusinya Goldie Roger, puluhan orang menjadi saksi bisu perginya sang raja bajak laut untuk selama-lamanya, termasuk Monkey D. Dragon. Dari semua karakter One Piece yang tidak memiliki hubungan yang jelas dengan Roger Pirate, tampaknya Monkey D. Dragon satu-satunya orang yang mungkin peduli dengan tujuan dan misi dari sang raja bajak laut yang belum terwujud. Lalu yang jadi pertanyaannya adalah, apakah Dragon mengetahui misi dan tujuan dari sang raja bajak laut? Jawabannya adalah, ya, menurut Mimin, Dragon mengetahui tujuan dari Roger Pirate. Itu sebabnya Dragon membentuk pasukan Revolutionary Army. Tapi Min, bukannya tujuan Dragon ingin mengubah sistem pemerintahan dunia? Oke, jadi seperti ini. Sebenarnya banyak teori yang beredar tentang masa lalu Monkey D. Dragon. Ada yang mengatakan bahwa Dragon dulunya adalah seorang angkatan laut. Namun Mimin rasa bukan. Tetapi Dragon dulunya adalah merupakan seorang mantan agen dari pemerintahan dunia atau sipir Pol. Nah, saat pertama kalinya terjadi reverie, lebih tepatnya pada manga One Piece chapter 142, kita diperlihatkan sosok Dragon yang sedang diperbincangkan dalam reverie tersebut. Salah satu dari pemimpin kerajaan yang hadir mengatakan kepada Wapol bahwa Dragon ancaman yang sangat serius. Tetapi Wapol tidak mengetahui sosok Dragon dan menganggap bahwa Dragon bukanlah ancaman yang serius. Nah, dari sini kita bisa membandingkan dengan sosok Aokiji Kuzan yang membelot dan keluar dari angkatan laut. Seorang mantan laksamana seperti Aokiji Kuzan akan dikenal oleh para masyarakat One Piece, termasuk para raja-raja di dunia One Piece. Jadi kemungkinan, kesimpulannya Dragon bukanlah anggota dari Marine, melainkan seorang agen dari pemerintahan dunia. Nah, masih ingatkah teman-teman saat terjadinya reverie kedua, lebih tepatnya pada manga One Piece chapter 903-908? Di situ kita bisa melihat bahwa Putri Shirahoshi yang sedang diganggu oleh kaum naga langit, bahkan tidak ada satupun dari anggota angkatan laut yang berani menentang perintah dari kaum naga langit. Tak terima anaknya akan dibawa paksa oleh kaum naga langit, Raja Neptune pun menyerang kaum naga langit tersebut. Namun hal itu dihentikan oleh salah satu anggota CP0, yaitu Rob Lucci. Nah, ini membuktikan bahwa agen sipir Pol pun harus patuh terhadap kaum naga langit. Bisa jadi dulunya ini menjadi penyebab alasan kenapa Dragon memutuskan untuk keluar dari bagian pemerintahan dunia dan harus menghancurkan mereka. Selain itu, kita semua tahu bahwa Dragon merupakan keturunan dari klan D. Sama seperti halnya Luffy, Roger, Garp, Law, Ace, dan Kurohige. Seperti yang pernah dikatakan oleh Corazon kepada Law, bahwa keturunan klan D adalah musuh alami para dewa. Jadi tidak salah jika tujuan Dragon membentuk pasukan Revolutionary Army adalah untuk mengubah sistem pemerintahan dunia yang melakukan perbudakan seenak jidatnya. Pasukan Revolutionary Army mungkin adalah tentara swasta terbesar yang dipimpin oleh seorang individu seperti Dragon yang memiliki tujuan menentang pemerintahan dunia untuk membebaskan perbudakan dan penindasan terhadap rakyat-rakyat. Bahkan seorang bajak laut pun dimanfaatkan untuk kepentingan pemerintahan dunia sebagai budak mereka. Masih ingat dengan kejadian di Sabaody saat Luffy menghajar Tenryubito? Setelah itu apa yang terjadi? Admiral Kizaru beserta pasukannya datang ke Pulau Sabaody. Beruntung Luffy dan kawan-kawan berhasil diselamatkan oleh Kuma dan Rayleigh. Aneh tidak sih jika Kuma dan Rayleigh mau menyelamatkan kru bajak laut topi jerami semudah itu? Terutama Kuma yang merupakan seorang agen pasukan Revolutionary Army dan juga seorang Shichibukai yang harusnya tunduk kepada perintah dari pemerintahan dunia. Pastinya dia tahu apa konsekuensinya yang akan dia dapatkan setelah melakukan hal itu. Apakah mungkin ini semua adalah bagian rencana dari Monkey D. Dragon? Jika benar ini adalah bagian rencana dari Dragon untuk masa depan, itu artinya Dragon sebagai ketua pasukan Revolutionary Army memiliki koneksi yang sangat luas. Sehingga Kuma bisa mengetahui tempat-tempat mana yang cocok untuk berlatih anggota SHP, meningkatkan kemampuan mereka saat time skip. Berarti ini juga secara tidak langsung
Dragon ingin melanjutkan tekad dari Roger, yang dimana sepertinya One Piece berisi ajakan untuk berperang dengan pemerintahan dunia, yang selama ini telah menyembunyikan tentang abad kekosongan atau Void Century. Aneh saja bukan? Rasanya jika kerajaan kuno dihancurkan begitu saja tanpa sebab oleh 20 aliansi kerajaan yang bersatu, yang kini dikenal dengan sebutan pemerintahan dunia. Dan ini juga bisa menjadi alasan mengapa Dragon lebih ditakuti oleh pemerintahan dunia daripada Shirohige yang merupakan saingan Roger dan sekuat Roger. Mimin rasa satu-satunya alasan yang membuat Roger lebih terkenal dan ditakuti hanyalah karena pengetahuan Roger tentang sejarah dunia yang sebenarnya. Dan itu juga mungkin terjadi kepada Dragon. Oleh sebab itu, mengapa Dragon sangat ditakuti, sama seperti halnya dengan Roger dan bahkan lebih dari Shirohige. Mengingat pemerintah dunia akan menghancurkan siapapun yang mencoba untuk mengungkap sejarah tentang abad kekosongan. Dan itu pun telah terjadi kepada penduduk Ohara dan sang raja bajak laut Goldie Roger. Nah, kemungkinan besar Dragon sudah menyadari bahwa pemerintah dunia lah yang telah mengambil alih kerajaan kuno dan menghancurkannya. Oleh karena itu, dia menciptakan pasukan revolusioner army seperti yang mereka lakukan di masa lalu. Dan itulah alasan dibalik tujuan pasukan revolusioner army untuk mengambil alih dunia dari pemerintahan dunia yang telah menyalahgunakan kekuatan mereka. Itulah sebabnya Dragon menjadi penjahat paling terkenal di mata pemerintahan dunia. Dan itu juga membuat kalimat terkenal bahwa dia akan menyebabkan badai lagi. Nah, saat ini Dragon sendiri sedang mencoba menjadi badai itu sendiri. Nah, itu tadi merupakan masa lalu Monkey D. Dragon dan tujuan Dragon membentuk pasukan revolusioner army. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apa sebenarnya tujuan Dragon membentuk pasukan revolusioner army? Oke, jika kalian punya pendapat lain atau ada yang ingin ditambahkan tentang pembahasan video kali ini, silahkan berikan komentar kalian di kolom komentar. Sekian pembahasan video kali ini dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Terima kasih.